Sila berdoa di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang kami kenali dengan nama Yesus Kristus, Juru Selamat Tunggal bagi setiap manusia yang percaya. Kami memuji-muji Engkau karena Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas anugerah-Mu telah Kau limpahkan kepada kami. Di mana pada malam hari ini kami berkesempatan untuk sama-sama berhimpun di rumah kami masing-masing untuk menjalankan ibadah mezbah keluarga. Ya Tuhan, kami yakin percaya, walaupun kami terpisah dari ruang maupun waktu, namun kami yakin bahwa apabila kami menyerukan nama-Mu, maka Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Tuhan, kiranya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengajari kami, biarlah Engkau yang berkata-kata untuk kami, agar kami dapat sama-sama menikmati sajian pada malam hari ini di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami, ya Tuhan. Tuhan, kami yakin percaya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, maka itulah yang memberikan kekuatan dan memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat mempelajari firman-Mu bukan saja dengan rendah hati, tapi juga kami dapat memahami setiap firman yang kami belajar. Apapun yang kami baca di dalam Alkitab, maka itu menjadi satu panduan bagi kami, bukan hanya setakat pengetahuan biasa, melainkan melalui pembacaan dan pengkajian kami, perkongsian kami, maka kami dapat menarik pengajaran-pengajaran yang perlu kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus membantu kami dari awal sampai akhir kebaktian yang kami jalankan pada malam hari ini, ya Tuhan. Tuhan, kami manjatkan doa yang sedemikian, kiranya nama-Mu dipermuliakan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Dipersilakan kita semua duduk. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian untuk kebaktian mezbah keluarga Gereja Yesus Benar. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya berserta kepada semua saudara-saudari, teman-teman sekerja, dan sidang pendengar yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Kira-kira dimanapun kita berada. Dan selamat bersama-sama ahli-ahli keluarga untuk kita sama-sama menikmati sentapan rohani pada malam hari ini. Baik, pada malam ini kita akan sama-sama belajar satu tajuk pelajaran, yaitu Yesus mengutus murid, bahagian yang pertama. Sebelum kita melanjutkan perkongsian, maka kita akan membaca ayat-ayat suci Alkitab. Jadi saya minta kepada semua adik-adik keluarga dapat membuka Alkitab dan membaca bersama-sama dengan saya. Jadi mungkin di rumah kita ada anak-anak, ya ada anak-anak, tapi anak-anak kita sudah pandai membaca. Jadi kita juga sediakan Alkitab untuk mereka. Kalau membukakan Alkitab untuk mereka, supaya kita dapat sama-sama membaca. Jadi waktu kita membaca tidak perlu kita
cepat-cepat, kita pelan-lahan ya. Jadi kita ikut rentak anak-anak kita membacalah. Jadi kita baca cara pelan-lahan, kita dengan suara membaca. Jadi bukan membaca di dalam hati, tapi kita keluarkan suara. Baik, malam ini kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 1. Jadi kita tandai dulu ya beberapa nas-nas Alkitab ini, yaitu kita tengok dalam Lukas pasal 9 ayat 1, ini kita tandakan. Kemudian kita juga akan rujuk dalam Markus pasal 6 ayat 6, mulai ayat 6 ya, Markus pasal 6 ayat 6, dan juga di dalam Matius pasal 10 mulai daripada ayat 5. Jadi kita buka Alkitab, buka pertama-tama kitab Lukas pasal 9 ya. Jadi kita bantu anak-anak kita di rumah supaya kita boleh lebih cepat sedikit lah mencari ya. Oke, kita lihat pertama dalam Lukas pasal 9. Kita mulai membaca di dalam ayat 1 ya. Lihat Lukas pasal 9 ayat 1 mulai. Baik, dalam nama Tuhan Yesus membacakan ayat-ayat suci Alkitab. Lukas pasal 9 ayat 1. Baik. Ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. 4. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ayat 5. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Baik, kita lanjutkan pembacaan di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 6 mulai. Kita lihat di dalam kitab Markus pasal 6 mulai dari ayat 6b. 6b. Kita mulai dari ayat 6b. Markus pasal 6 ayat 6b. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. 8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. 9. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. 10.
Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. 11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertaubat. 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kita lanjutkan lagi pembacaan kita di dalam kitab Matius. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 10. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 10. Kita mulai dari ayat 5. Kita mulai dari ayat 5 ya. Matius pasal 10 ayat 5. Ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. 12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. 13. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 14. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Baik, kita sudah membaca peristiwa ataupun catatan di mana Yesus telah pun mengutus yaitu murid-muridnya. Jadi tadi kita sudah baca ada 3 catatan sebenarnya memaparkan kisah yang sama ataupun peristiwa yang sama, tetapi kita mendapati catatannya ada yang sama tetapi ada yang tidak sama. Jadi tujuan kita membaca adalah supaya kita dapat sekurang-kurangnya serba sedikit secara kasar
kita dapat memahami bahwa catatan ini memang ada kekurangannya, tapi ada kelebihannya. Jadi oleh itu kita apabila menggabungkan 3 catatan ini, maka kita akan dapat satu cerita yang penuh dan lengkap. Jadi 3 catatan ini, inilah yang mungkin kita pernah dengar, ataupun kita pun sudah tahu, yang disebut sebagai Injil sinoptik, yaitu kita memandang catatan ini secara bersama-sama. Jadi dengan demikian kita akan dapat memahami ceritanya atau peristiwanya dengan lebih lengkap lagi. Baik, syukur kepada Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita kalau kita sudah membacakan Alkitab, itu pun sesuatu yang sudah membahagiakan kita, kan? Karena kita tahu bahwa daripada Alkitab maka kita akan mendapat ilham daripada Tuhan yang dapat membentuk kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, sekarang kita akan lihat di dalam bahagian yang pertama ini, kita akan belajar pertama-tama tentang siapakah murid-murid yang diutus oleh Yesus. Siapakah murid-murid yang diutus oleh Yesus? Nah, di dalam kitab Injil kita dapat melihat ada 2 kumpulan murid yang pernah diutus oleh Tuhan Yesus secara khusus. Secara khusus maksud saya ialah secara satu kumpulan besar. Yang pertama inilah yang telah kita bacakan tadi, yaitu kita boleh sebutlah sebagai kumpulan yang pertama yang berjumlah 12 orang. 12 orang ataupun 12 murid. Jadi kita sudah membacalah catatan dia tadi, dan kalau kita mau lebih detail siapakah orang-orangnya itu, maka saya akan berikan ayat-ayat rujukannya, maka bolehlah kita catat. Jadi saya harap dalam setiap mezbah keluarga ini kita ada suatu buku catatan. Buku catatan kita itu bukan hanya sebagai satu diary kita, sebagai diary kita, diary rohani kita, tapi pada masa yang sama itu menjadi satu bentuk bantuan bagi kita, tidak kiralah dari segi ingatan kita ataupun dari segi pelayanan kita. Kita tidak tahu pada masa depan mungkin kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan sememangnya setiap orang ada tanggung jawab. Nanti kita akan belajar, ya. Jadi ini menjadi satu bentuk bantuan pada kita. Satu adalah untuk mengingat kita, satu segi lagi adalah untuk menjadi model bagi kita. Jadi harap sepanjang kita menjalankan mezbah keluarga ini, buatlah catatan. Bagi anak-anak, harap ibu bapa dapat membimbing anak kita agar mereka dapat membuat rekod atau membuat catatan. Baik, di dalam Markus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 19. Markus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 19. Ini adalah rekod pertama tentang 12 murid itu, nama-namanya. Kemudian di dalam Matius pasal 10 ayat 3 hingga ayat 4. Matius pasal 10 ayat 3 hingga ayat 4. Dan kemudian di dalam Lukas pasal 6 ayat 14 hingga ayat 16. Lukas pasal 6 ayat 14 hingga ayat 16. Jadi kalau tertinggal, jadi kita boleh ulang dengar baliklah. Baik.
Di dalam catatan Matius pasal 10 ayat 3, Matius pasal 10 ayat 3 di sini memberitahu, ya inilah nama ke-12 rasul itu. Jadi dia sebutkan yang pertama, nama dia adalah si Simon yang disebut juga atau yang dikenali juga sebagai Petrus. Kemudian ada Andreas. Kemudian ada Yakobus, anak Zebedus. Jadi Yakobus ini ada dua ya. Satu ialah anak Zebedus dan Yakobus yang lain ialah anak Alfius. Jadi ada dua Yakobus dalam jumlah murid Yesus ini. Jadi nama sama tapi bapa lain. Dan juga Yohanes. Yohanes anak Zebedus. Kemudian ada Filipus, ada Bartolomeus, kemudian ada Thomas, ada Matius yang kita ada baca adalah kitab itu pemungut cukai, Matius pemungut cukai, dan kemudian ada Tadius. Dan ada lagi seorang namanya sama seperti Petrus itu, Simon Petrus kan, Simon, yaitu Simon orang Zelot, Simon orang Zelot. Dan akhir sekali Yudas. Jadi ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus lah. Dan di kemudian hari kita mendapati bahwa Yudas Iskariot ini telah digantilah oleh seorang yang lain. Nah, ini adalah peristiwa selepas Yesus terangkat ke syurga lah. Jadi mereka telah mengadakan sidang dan ada dua calon yang dicadangkan waktu itu. Satu namanya Matias, satu namanya seperti nama saya, yaitu Justus. Jadi Matias dan Justus. Jadi bila dibuang undi, maka yang dipilih itu adalah Matias. Jadi Matias yang mengganti Yudas untuk mengembalikan jumlah rasul itu kepada 12 orang. Dan ini adalah tentang kumpulan yang pertama, 12 murid. Dan satu lagi kumpulan, yaitu kumpulan ini lebih besar. Kalau kita lihat dalam kitab, inilah kumpulan yang besar, itu secara besar-besaran, yaitu ke-70 murid. 70 murid. Jadi kalau kita lihat di dalam rekod, hanya ada dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Maksud saya dia punya catatan yang penuh lah. Lukas pasal 10 ayat 1 hingga ayat 12. Inilah kumpulan 70 murid. Nanti bahagian yang seterusnya baru kita baca lah. Kita juga dapat lihat bagaimana mereka ini memang adalah kumpulan yang begitu bersukacita, begitu berkobar-kobar untuk melayani Yesus, tapi di peringkat akhir nampaknya kasihan juga. Kenapa? Sebab kalaulah catatan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 66, Yohanes pasal 6 ayat 6 Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66, kalau itu merujuk kepada 70 murid, maka nampaknya di peringkat akhir ramai di antara 70 murid ini mengundurkan diri. Jadi kita tidak pasti adakah semua mereka mengundurkan diri, tapi kalau ikut catatan Yohanes pasal 6 ayat 66 mengatakan banyak. Banyak artinya suatu jumlah yang agak besar juga. Baik. Nah, inilah secara ringkas dua kumpulan murid yang diutus oleh Yesus. Kumpulan besar ini yaitu 12 orang, dan satu lagi adalah kumpulan lagi besar adalah 70 orang. Baik, bagaimanakah kita bincang ya yang kedua, yaitu bagaimanakah cara ataupun kaidah Yesus untuk mencari dan juga mengutus pekerjanya. Bagaimana dia mencari dan mengutus pekerjanya. Jadi khususnya kita bincang hari ini yaitu tentang ini 12 murid.
karena kita sudah baca tentang 12 murid, jadi kita bincangkan tentang 12 murid ini. Yang pertama, kaidah yang digunakan oleh Yesus untuk mencari dan mengutus pekerjaannya adalah dengan cara memanggil murid untuk menjadi murid. Jadi dia memanggil murid untuk cari murid. Panggil murid, cari murid. Panggil murid untuk menjadi murid. Menjadi muridnya. Jadi kita tahulah murid-murid ini mereka masing-masing pun mempunyai pekerjaan mereka masing-masing. Ya, mereka mempunyai pekerjaan mereka masing-masing. Jadi ketika Yesus mencari mereka, maka mereka ini sebenarnya memang mempunyai pekerjaan mereka masing-masing. Jadi panggilan untuk menjadi murid adalah sangat jelas direkodkan di dalam catatan kitab Injil ini. Nah, misalnya di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 1, Lukas pasal 9 ayat 1 dan juga Markus pasal 6 ayat 7. Saya tidak ulang sebab tadi kita sudah baca. Lukas pasal 9 ayat 1 dan Markus pasal 6 ayat 7. Dan pemilihan mereka adalah berdasarkan saya berpendapat standarnya ringkas saja. Ya, standar pemilihan Tuhan itu begitu, pemilihan Yesus itu begitu ringkas saja. Di mana kita lihat Yesus dia berjalan dan sambil berjalan dia sambil melihat seperti macam makan angin. Ya, khususnya kalau dia mencari, dia bertemu dengan itu para nelayan, sekarang dia berjalan-jalan di tepi pantai, tapi jalan bukan jalan kosong. Jadi dia berjalan sambil dia melihat. Ya, jadi berjalan artinya dia sedang cari siapa yang boleh dia jadikan sebagai murid. Dia melihat artinya dia memilih. Jadi berjalan dan melihat ini sangat penting. Jadi dia cari dan juga dia sedang memilihlah mana yang sesuai. Jadi apakah standar pemilihan Yesus ini? Pencarian dan pemilihan Yesus ini. Ya. Apakah standar dia? Tadi saya kata kalau ikutlah pendapat saya ini sangat ringkas. Jadi apa yang ditengok oleh Yesus, dilihat oleh Yesus ini rasanya ada dua yang penting, yaitu dia lihat mereka yang sedang bekerja dan melaksanakan tugas rutin mereka, tugas harian mereka lah. Jadi bekerja artinya mereka rajin. Melaksanakan tugas rutin artinya mereka setia. Jadi artinya Yesus tengok adakah mereka ini rajin, adakah mereka ini setia. Baik, saya ambil beberapa contoh saja karena masa kita tidak panjang, jadi saya ambil dua contoh. Oke, contoh yang pertama kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 16. Markus pasal 1 ayat 16. Markus pasal 1 ayat 16. Sini kata, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Indrias, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi di sini dia melihat siapa? Melihat Simon dan Indrias. Melihat Simon dan Indrias. Mereka buat apa? Sedang menabar jala. Artinya mereka sedang kerjalah mau tangkap ikan. Oke, seterusnya kita lihat Matius pasal 4 ayat 21. Matius pasal 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedus, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Jadi di sini juga menyentuh tentang Yakobus dan juga Yohanes. Jadi mereka apa mereka buat? Yaitu sini berkata bersama bapak mereka, mereka sedang membereskan jala dalam perahu. Membereskan artinya menyediakan jala.
Ya, kemudian mereka ini sedang mau keluar untuk menangkap ikan. Ataupun selepas mereka tangkap ikan, perlu juga membereskan jala. Jadi tidak kira apapun, ini artinya mereka sedang bekerja. Mereka sedang bekerja. Inilah dua contoh kita dapat lihat bagaimana Yesus, apa yang dia cari, apa yang dia lihat, maka dia sedang melihat kerajinan mereka dan melihat kesetiaan mereka. Jadi ini dua faktor yang sangat penting lah dalam Yesus memilih pekerja. Jadi hari ini daripada hal ini, apa pengajaran yang boleh kita peroleh, apa yang boleh kita belajar daripada cara Yesus ini, apa yang boleh kita belajar? Nah, ini penting. Kalau kita membaca Alkitab, kan hanya kita baca, kita tahu, tapi paling penting adalah kita mau aplikasi dia, pengajaran dia untuk kita hari ini. Baik, yang pertama yaitu setia dalam perkara kecil akan diberikan pekerjaan lebih besar. Ya, setia dalam pekerjaan kecil akan diberikan pekerjaan lebih besar. Nah, kita lihat tadi, kita ambil contoh. Tadi kerja mereka itu ialah nelayan. Mereka tangkap ikan. Dan daripada menjala ikan, maka Yesus akhirnya berikan satu tugas yang besar kepada mereka, yaitu jala manusia. Ada begitu kah? Ada. Kita boleh lihat Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Sini Yesus kata apa? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi akan kujadikan penjala manusia. Jadi daripada penjala ikan itu kerja yang biasa-biasa. Tapi sekarang mau menjala manusia. Jadi kerja menyelamatkan nyawa manusia itu sudah tentu lebih berharga daripada beribu-ribu ikan. Jadi baru satu orang, kalau banyak orang maka itu lebih berharga. Sedangkan satu orang pun nyawa itu lebih sangat berharga. Jadi karena setia dalam pekerjaan asalnya, asal mereka yaitu nelayan, maka Yesus memberikan pekerjaan yang besar dan bernilai kepada mereka. Jadi rajin dan juga setia. Jadi mengapa Yesus menjadikan kesetiaan sebagai standar dalam pekerjaan, dalam memilih pekerja? Kenapa Yesus jadikan itu kesetiaan sebagai standar dalam pemilihan kerja? Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Lukas, kurang-kurangnya 2 kali Yesus mengungkitkan soal kesetiaan dalam 2 perumpamaan. Jadi saya tidak bacalah ini perumpamaan, saya bagi rujukan saja. Nah, nanti ada masa kamu bacakan. Yaitu di dalam Lukas pasal 16, Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 18. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 18. Ini adalah perumpamaan tentang mamon yang tidak jujur dan harta yang sesungguhnya. Ya, perumpamaan tentang mamon yang tidak jujur dan harta yang sesungguhnya. Jadi kita lihat saja satu ayat di sini, yaitu ayat 10, Lukas 16 ayat 10. Tapi kalau cerita penuh kita baca sampai 18. Nah, sini berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ada menyentuh tentang setia. Ada menyentuh tentang setia. Setia dalam perkara kecil, maka dia juga akan setia dalam perkara yang besar. Contoh yang kedua, ya, perumpamaan yang kedua yang diungkitkan oleh Yesus adalah dalam Lukas pasal 19 ayat 11 hingga ayat 27. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat 27. Oke. Ini pun ada masa kamu baca sendiri. Saya hanya lihat ya, kita lihat saja ayat 11. Ini dia punya rumusan lah, kesimpulannya saja.
ayat 11 katanya, Lukas 19 ayat 11 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena terimalah kekuasaan atas 10 kota. Oke. Ini juga ada sebut, yaitu apa? Dia kata baik sekali perbuatanmu. Apa perbuatan dia yang baik? Yaitu setia dalam perkara yang kecil. Kita lihat lagi ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Ayat 19 katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Baik, setiap orang, dalam peristiwa ini catatkan setiap orang dapat 1 mina, dipercayakan 1 mina. Dan di sini ada membuat rumusan orang pertama dan orang kedua. Orang pertama dapat 1 mina, dipercayakan 1 mina, tapi diberi kekuasaan karena dia setia, diberi kekuasaan 10 kota. Dan yang dapat orang yang kedua dapat 1 mina juga, karena dia setia, dia diberikan kekuasaan 5 kota. Jadi dari 1 mina, karena dia setia, dipercayakan kepada dia untuk pegang 10 kota. Daripada pegang 1 mina, yang seorang lagi dapat pegang 5 kota. Jadi ini menunjukkan suatu perubahan daripada hal yang kecil kepada hal yang besar. Macam mana dapat hal yang kecil? Macam mana dapat hal yang besar? Karena dia setia dalam perkara yang kecil. 1 5, 1 10, 1 5. Nah, jadi ini menunjukkan satu perbezaan angka yang sangat ketara. Baik, kita dapat membuat rumusan, yaitu yang pertama, jika setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan yang kedua, jika ia benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga benar dalam perkara-perkara besar. Inilah 2 sebab kenapa Yesus menjadikan kesetiaan itu sebagai satu piawaian untuk dia memilih pekerja-pekerjanya. Jadi pada hari ini kita juga boleh mengambil contoh, ya, di rumah kita masing-masing, ya, ada tentu ada ahli-ahli keluarga. Jadi ada anak-anak. Jadi anak-anak di rumah itu mesti mau setia kepada ibu bapak. Kalau di sekolah dia perlu setia kepada siapa? Kepada guru. Jadi anak di rumah setia kepada ibu bapak. Kalau di sekolah dia karena setia kepada guru. Jadi setiap arahan yang diberi itu kita karena patuh, karena setia. Kemudian kalau kepala keluarga jadi ibu bapak, kita sebut ibu bapak. Jadi ibu bapak ini ataupun pasangan suami istri ini pun mesti saling setia. Dan kalau dia bekerja, maka dia juga kena setia kepada majikan dia. Jadi hal-hal yang di rumah itu sebenarnya adalah hal-hal yang memang adalah di dalam pengurusan kita sendiri. Jadi kalau dalam pengurusan kita sendiri itu maksudnya adalah hal yang kecil. Tapi kalau di luar itu adalah pengurusan yang lebih besar. Nah, kalau kita setia di rumah, kalau kita setia di dalam masyarakat, maka Tuhan akan melihat kesetiaan kita ini dan akhirnya maka akan dia akan melihat kesetiaan kita itu sebagai satu standar untuk dia akan memilih kita akan menjadi pelayan baginya. Jadi artinya jika kita setia terhadap sesama manusia, kalau kita setia terhadap sesama manusia yang dilihat, maka pasti kita juga akan setia kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Sesungguhnya begitu. Jadi tidak mungkin kita mau setia kepada Tuhan yang tidak kita lihat.
sedangkan yang kita lihat itu kita tidak menaruh kesetiaan kepadanya. Sudah tentu pertama-tama kita setia dulu kepada hal-hal ataupun pada orang-orang yang kita boleh nampak, kita boleh lihat. Maka dengan demikian membuktikan kita juga akan setia kepada Tuhan kita. Jadi sama seperti nelayan-nelayan tadi ya, kita dapat lihat Tuhan Yesus melihat kesetiaan mereka terhadap majikan mereka, terhadap setia terhadap tugasan mereka, maka itu menjadikan sebagai satu piawaian Tuhan telah pun memilih mereka. Jadi pada hari ini juga memberikan peringatan pada kita. Sebenarnya apapun yang kita buat, kita harus ada satu prinsip supaya kita boleh setia. Apakah prinsip yang perlu kita ada? Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah prinsip yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Apa saja yang kita buat, kita anggap itu seperti kita buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita akan melakukan dengan segenap hati kita. Kita akan setia sampai akhir. Baik. Yang kedua, tadi saya ada sentuh tentang standar pemilihan. Satu ialah setia. Dan yang lain itu yang digandingkan ialah, tadi ada saya sebutkan juga rajin. Jadi rajin untuk berbuat baik. Jadi kita lihat murid-murid yang dipanggil, mereka itu sedang bekerja. Jadi mereka itu bukan tidur-tidur mereka sedang melakukan pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu sebenarnya boleh katakan mereka lah kuli sendiri, mereka lah bos sendiri. Tapi kita lihat mereka itu memang sangat berdisiplin. Jadi ada kerja, mereka buat kerja mereka dengan bersungguh-sungguh. Jadi itulah namanya setia dan juga rajin ya. Jadi dalam tempo PKP ini bagaimana semangat kita? Bagaimana semangat kita? Kalau yang masih di bangku sekolah itu macam mana semangat kita sebagai anak-anak kalau di rumah? Bagaimana semangat kita terhadap bapak kita? Kalau tanggung jawab kita di sekolah, bagaimana semangat kita belajar dalam tempo PKP ini? Ya, macam mana? Bagi yang bermajikan, bagaimana semangat kita bekerja? Jadi ini adalah merupakan satu hal yang harus kita menyelidiki diri kita. Jadi dalam tempo PKP ini, adakah kita ini adalah seorang yang PKP, yaitu paling kuat penidur? Kalau dalam BM penidur itu ialah dia selalu tidur atau tukang tidur atau juga kaki tidur. Jadi PKP paling kuat penidur. Jadi adakah dalam tempo ini kita seperti itu? Macam mana kalau kita sebagai pelajar? Adakah kita paling kuat penidur? Kalau kita adalah seorang yang bekerja dari rumah, contohnya bekerja di rumah. Karena ada yang tidak dapat bekerja teruskan ataupun gantian. Jadi kita bekerja di rumah. Adakah kita punya sikap yang sedemikian? Jadi ini perlu kita selidiki diri. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, apakah akibat orang yang suka tidur ini? Nah, di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 15. Amsal 19 ayat 15. Amsal 19 ayat 15 sini bilang, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi kita lihat di sini kenapa seorang itu suka tidurnya. Bila dia tidur nyenyak sampai tidak mau bangun-bangun. Telepon nyenyak itu. Dia bilang malas. Dan dia kata orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi kalau terlampau banyak tidur namanya pemalas. Jadi kalau pemalas maka menderita lapar lah. Jadi artinya dia akan kekurangan. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 9. Amsal pasal 18
ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ini lagi teruk lah. Nah, kalau kita menyukai tidur, namanya pemalas, dibilang tadi kan. Jadi, kalau orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan dia, pekerjaan ini termasuklah kalau mau belajar, buat kerja sekolah lah, buat kerja rumah lah, buat kerja yang diarahkan majikan lah, macam-macam. Dan kalau lebih jauh lagi adalah tentang pengurusan kita punya kerohanian ini. Ya, itu pun sejenis pekerjaan pelayanan juga ya. Jadi kalau bermalas-malas dalam pekerjaan, dia kata sudah menjadi saudara kepada si perusak. Jadi kita tahu lah si perusak itu adalah si jahat, atau kasar sedikit bilang si iblis. Jadi kita sudah jadi saudara kepada si iblis. Maukah? Nah, sudah tentu kita tidak mau. Jadi ubahlah sikap kita kalaulah ya kita mulai sudah bermalas-malas, mungkin terlampau lama sudah cuti sekolah, sudah terlampau lama jadi malas-malas, sudah jadi ubahkan tabiat malas ya. Baik, seterusnya dalam Amsal pasal 20 ayat 13. Amsal 20 ayat 13. Sini mengatakan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Nah, jadi ini artinya mau sadarlah. Kalau dulu jadi penidur, penidur sekarang mau sadar sudah mau buka mata lah. Itulah di dalam Alkitab ada memberitahukan kepada kita. Kalau kita ada sikap malas, suka tidur, apa yang harus kita mau buat? Ada ajaran dalam Alkitab ya. Misalnya di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 4. Amsal pasal 6 ayat 4. Dibilang apa? Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Amsal 6 ayat 4. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Kalau kita lihat konteks atas dia itu, sebenarnya ini adalah merujuk kepada seseorang yang jatuh di dalam kesukaran ataupun ditimpa masalah atau menjalani kehidupan dalam dunia yang banyak cabaran ini, maka jangan dia bermalas-malas. Mesti mau rajin berusaha untuk melepaskan diri ya daripada kepayahan hidup. Jadi dalam hidup ini kita mesti rajin berusaha. Karena hidup kita adalah di dunia yang ada apa? Ada semak duri. Jadi semalam ada sentuh juga kan tentang semak duri. Apa itu semak duri? Jadi itu adalah keperitan hidup, kepayahan hidup. Jadi dalam dunia ini memang ada semak duri. Walaupun kau kerja di office pun ada semak duri juga itu. Walaupun di sekolah kamu itu mungkin ada aircon, ada kipas, tidak panas, tapi ada semak duri itu. Artinya apa? Kepayahan. Jadi tidak ada yang senang. Tidak ada yang senang sebenarnya hidup di dalam dunia. Jadi kalau itu kita mesti mau berusaha. Jangan bermalas-malas ya. Jangan kita bermalas-malas. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita usahakan. Bila kita setia, bila kita seorang yang rajin, maka Tuhan pun akan sayang kita. Tuhan akan guna pakai kita. Orang kata kalau kita rajin, kalau kita setia, semua orang akan sayang kita. Nah, lebih lagi kalau kita setia, kalau kita rajin, Tuhan lebih lagi sayang kita dan akan memberikan pekerjaan yang mulia bagi kita. Baik, inilah yang boleh kita belajar. Saya rasa untuk malam ini kita sampai di sini saja. Jadi nanti kita akan teruskan bincang bagaimana Yesus ini memanggil murid, ya, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Jadi perkongsian pada malam ini sampai di sini saja. Kiranya Tuhan Yesus akan membantu, menyertai, memberkati kita. Baik, selanjutnya kita akan teruskan menaikkan pujian. Selanjutnya kita sama-sama berdiri, kita puji Tuhan. Kidung Rohani nomor 282. 282. Giatlah bekerja.
bekerja, jadi hamba setia, selalu bergiat ikuti jejaknya. Janganlah kau takut, khawatir dan gentar, sama menderita, Yesus pasti bantu. Giatlah, 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 berharap, berdoa, giat sampai Tuhan datang. Bekerja, jadi laskar Tuhan, haruslah berani gempur kubu iblis. Yesuslah panglima, ku dengar perintahnya, segera pergilah beritakan Injilnya. Giatlah, 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 berharap, berdoa, giat sampai Tuhan datang. Bekerja, tak akan percuma, bila tugas selesai dia sambut di langit. Selalu bersabar, tak mencari nama, bersama umatnya memuji nugerahnya. Giatlah, 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 berharap, berdoa, giat sampai Tuhan datang. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama sehati berlutut berdoa. Di dalam doa kita memohon Tuhan kiranya terus membantu kita dalam tempo-tempo sekarang ini. Kita tahu di mana-mana ada bahaya, jadi kita mohon Tuhan agar terus menjaga kita semua, khasnya dari segi kehidupan, keimanan kita. Memang kita perlu juga menjaga tentang kehidupan tubuh jasmani kita, tapi yang terutama yang tidak boleh kita lalaikan juga adalah tentang pembangunan kerohanian kita, kehidupan iman kita. Jadi kita mohon Tuhan kiranya Roh Kudus Tuhan sentiasa menyertai dan sentiasa membantu kita. Jadi kita akan sama-sama berdoa. Nanti kamu masing-masing lah, kita sendiri masing-masing kita berhenti sendiri ya. Jadi harap kepala keluarga yang memimpin kita dalam doa akhir ini. Tuhan membantu.